Ustadz, kula ajeng nyuwun nasihatipun bilih benjang pas hari lebaran kula gadah rencana untuk menyadarkan anak-anak saya kalau anak saya nanti minta maaf saat lebaran, saya memaafkan mereka dengan syarat tolong ibadahnya ditingkatkan. Dan kalau saya suruh manut saya memaafkan, begitu Pak Ustadz. Apa ucapan saya itu termasuk doa Pak Ustadz? Padahal waktu TK, SD, SMP itu anaknya itu nurut-nurut semua. Tapi saat SMA dan sudah bekerja sulit saya bilangin. Tapi kalau bapaknya yang bilangin dia nurut. Tapi bapaknya dan anak saya cuma saya ajak di bulan Ramadan, saya suruh untuk jamaah di masjid dan baca Quran. Dan pengajian kuliah subuh itu pun sulit, habis subuh langsung tidur lagi. Padahal saya ada warung di rumah. Itu kalau saya mau pengajian suruh saya kunci dari luar sampai saya punya rencana yang di atas tadi Pak Ustadz. Mohon saya diberi solusinya. Ya, itulah kegelisahan hati seorang ibu. Sedih ibunya melihat anak-anaknya tidak nurut dengan ibunya, tidak bakti dengan ibunya. Kenapa? Karena ibunya tahu anak yang tidak bakti pada orang tua, tidak bakti pada ibu dan bapaknya, diharamkan surga oleh Allah. Ibunya gerantes sampai dengan berat hati akan memberikan syarat memaafkan di lebaran nanti jika anak-anaknya minta maaf. Syaratnya harus nurut, harus ibadahnya jadi baik, sholatnya jadi tertib, baru dimaafkan. Karena ibunya tahu persis kalau sampai ibadahnya seperti ini, sholatnya igla-igli, tidak bakti pada ibunya, jelas ini sulit mendapatkan surganya Allah. Senakal apapun ibu tetap tidak tega kalau anaknya sampai di nerakanya Allah, karena tahu itu nanti. Andai kata dicabut nyawanya saat ini, ibu itu tahu anaknya meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, melihat dari tata lahirnya, suka getak-getak ibunya, kemudian sholatnya tidak tertib. Nah, orang yang seperti itu, anak seperti itu ibunya tahu. Berdasarkan ngaji dari Quran, dari sunnah, sulit mendapat surganya Allah, nerakanya Allah, iya terbuka lebar untuk anak seperti itu. Maka mumpung belum terlambat, dalam arti anak masih diberi kesempatan amanah hidup oleh Allah, ibunya berusaha memperbaiki anak dengan jalan terakhir, dengan cara memberi syarat seperti itu. Namun jika dengan bapaknya nurut dan takut, itu beda tipis. Ya. Dengan bapaknya nurut, maka kita katakan lihat dulu bapaknya galak apa ora. Kalau bapaknya galak, kereng, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit mukul, lah anak ini antara nurut dan takut beda tipis. Mungkin lebih banyak takutnya daripada nurutnya. Jika kalau di belakang bapaknya wis ora gagas, ya ora salat meneh. Sholatnya hanya di depan bapaknya, ngajinya hanya diajak mangkat bareng oleh bapaknya. Kalau di belakang bapaknya menggok dalan, berangkat ngaji sendiri menggok dalan. Kalau diantar bapaknya sampai, begitu bapaknya kondur karena kebetulan bapaknya beda cabang, anaknya pelan-pelan keluar terus meninggalkan tempat kajian. Itu terjadi betul. Jadi ada seorang pemuda ngaji itu sampai diantar bapaknya, ditunggoni beberapa saat, anaknya yang masuk ke gedung itu, ke cabang itu.
Begitu bapaknya mau jemput, anaknya nggak ada. Ketika ditanyakan ke warga cabang, warga gelombangnya, semua mengatakan melihat tadi memang sempat masuk. Tapi entah 5 atau 10 menit anaknya terus izin keluar, nggak balik-balik. Ternyata tahu bapaknya sudah kondur, anaknya keluar lagi dari gedung itu, terus dulan. Nah, ini nurut di hadapan bapaknya karena takut. Ditunggani pake koyone manut banget. Bareng bapake mungkur, ya wis balik asline. Di belakang bapaknya manut, di depan bapaknya manut, di belakang bapaknya ya ora nek bedane, ya ora salat. Ya, ini antara nurut dan takut itu beda tipis. Nah ini bagaimana? Sudah ya. Itu hal lain ibu ya. Ibu maafkan saja sebelum anak-anak minta maaf. Tidak harus menunggu lebaran. Sudah ibu maafkan. Biar bagaimanapun itu anak ibu, ibu maafkan. Perkara nanti menjadi baik itu dengan nasihat. Jadi ibu beri maaf, tapi terus dinasehati. Dinasehati. Kalau ternyata ya, dinasehati oleh ibu tetap tidak sadar-sadar, ketahuilah kewajiban kita itu hanya memberikan arahan, bimbingan, nasihat. Diterima atau tidak, itu urusan anak kita dengan Allah. Karena Rasul pun, kewajiban Rasul hanya menyampaikan amanah kebenaran dari Allah secara gamblang dan tegas. Perkara tidak diterima, fa'lamu annama ala rasulina al-balaghul mubin. Ketahuilah kewajiban Rasulku hanya menyampaikan keterangan dengan jelas. Perkara diterima atau tidak sudah bukan urusan Rasul. Perkara diterima anak kita atau tidak, kita sudah terus beristiqomah tanpa kenal lelah memberi nasihat dan mendoakan. Namun anak ternyata belum bisa menjadi baik, itu nanti sudah urusan anak dengan Allah. Kewajiban kita sudah kita tunaikan secara maksimal, baik insani maupun ilahi. Nah, maka sekarang tidak perlu memberi syarat seperti itu. Dimaafkan dan dinasihati. Dimaafkan, nasihati. Untuk memaafkan dan menasihati tidak harus nunggu lebaran. Ya, pokoknya setiap saat, maafkan, nasihati, terus seperti itu. Kalau memang dengan bapaknya nurut betul, bukan karena takut, maka ibu bisa minta tolong pada bapaknya. Ini kewajiban bapaknya juga untuk menasihati anaknya tadi, untuk menasihati anaknya. Sehingga suami istri, orang tua harus kompak, saling menasihati, saling menguatkan, saling membimbing anak-anaknya. Kalau ibunya tidak membolehkan, maka bapaknya jangan membolehkan. Bapaknya tidak membolehkan, ibunya juga jangan membolehkan. Karena kalau demikian berarti ada kebijakan yang berbeda. Nanti ibunya tidak membolehkan, anaknya akan lapor ke bapaknya, sehingga mendapatkan perlindungan dari bapaknya. Kalau bapaknya tidak bolehkan, ibunya bolehkan, anaknya laporan ke ibu, dibelani ibu. Akhirnya nanti orang tua cekcok di hadapan anaknya. Maka harus kompak, harus kompak. Untuk menasihati anak bukan tanggung jawab ibu sendiri, ini juga bapak, suami tanggung jawab. Nasihati dengan baik, istiqomah terus tanpa kenal lelah, dan doakan. Ya, ada lagi.